Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Putri Salamah. Saya dari kelas 63 2D26, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam pembahasan ini? Nah, yang akan kita bahas itu pertama ada pengertian dari korupsi, dampak korupsi, penyebab korupsi, pemberantasan korupsi, hambatan dalam pemberantasannya, solusi dan regulasi dalam pemberantasan korupsi, dan yang terakhir kita akan bahas kesimpulannya. Kita mulai dari yang pertama ya. Arti korupsi. Nah, sebenarnya apa sih korupsi itu? Jadi kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corrupti atau corruptus. Secara harafiah, kata korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, bertentangan dengan kesucian. Melihat korupsi sebagai perilaku busuk, suka menerima uang, suap, ataupun sogok, menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Jadi kata korupsi berkaitan erat dengan perbuatan buruk, jahat, dan amoral yang dilakukan seseorang. Dari sudut pandang hukum, suatu perbuatan jahat dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi bila memenuhi unsur-unsur tertentu, antara lain berlawanan dengan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta penyalahgunaan kesempatan dan sarana publik demi memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi tertentu. Lanjut ya teman-teman. Nah, yang kedua ini ada dampak masif korupsi. Jadi ada dampak-dampaknya nih. Salah satunya ini ada dampak sosial. Jadi akibat korupsi ini dia berimbas pada mahalnya harga kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik. Sebab harga yang diterapkan untuk barang-barang kebutuhan pokok, jasa, dan pelayanan publik harus dapat menutupi kerugian yang dialami pelaku ekonomi akibat perbuatan korupsi dan penyelewengan dalam kaitan dan kemiskinan. Nah, korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum, dan lain-lain. Nah gitu. Jadi harga bahan pokok seperti gula, minyak, susu, dan sebagainya semakin tinggi saat ini. Nah, kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak harus menderita kekurangan gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Nah, jadi di sini korupsi itu menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan. Gitu. Nah, yang kedua ini juga ada nih runtuhnya otoritas pemerintah. Jadi korupsi telah memasuki ke kehidupan yang paling dasar karena berkaitan langsung dengan etika sosial. Maksudnya gimana sih, kayak dia tuh berkaitan dengan kejujuran dan kemanusiaan. Sebab siapa saja yang meneriakan kejujuran justru akan diberi sanksi sosial, politik, ekonomi, dan finansial oleh otoritas pemerintah, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kejujuran pada akhirnya harus berhadapan dengan rasa takut akan penguasa dan kekuatan politik. Rasa takut ini sebetulnya bertentangan dengan etika dan moralitas bangsa. Tapi saat ini kekuatan politik masih sangat dominan dengan mudah melindungi anggotanya dengan segala cara, walaupun anggotanya jelas-jelas telah melakukan tindakan korupsi. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik merupakan salah satu indikasi besar tentang runtuhnya etika sosial dan politik di negeri ini. Jadi banyak pejabat negara, wakil rakyat, atau petinggi partai politik terjerat korupsi, namun banyak di antara mereka harus dilindungi, jadi tidak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatan korupsi yang dia lakukan. Sebaliknya, mereka bertindak seolah-olah tuh tidak ada masalah sama sekali. Jadi hal ini terjadi karena beranggapan bahwa mereka akan terbebas dari tuduhan korupsi atau dengan mudah memberikan upeti kepada penegak hukum agar diri mereka tuh terhindar dari jerat korupsi. Seperti itu ya teman. Nah, kita akan membahas tentang penyebab korupsi nih ya. Tadi kita udah membahas nih dampak-dampaknya. Sekarang apa sih penyebab dari terjadinya korupsi ini? Jadi terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Ada beberapa faktor tersebut, antara lain adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya integritas dan etika, terus juga lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, adanya celah dalam regulasi dan budaya yang tidak mendukung pemberantasan korupsi, dan ada beberapa teori penyebab terjadinya korupsi lainnya.
yang pada intinya terbagi atas faktor eksternal dan faktor internal. Jadi kita akan bahas satu-satu ya. Jadi faktor eksternal itu dia tuh penyebab orang melakukan korupsi atas dorongan, maksudnya itu kayak atas pengaruh dari pihak luar atau lingkungan gitu. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang faktor internal ya teman-teman. Jadi faktor internal ini penyebab korupsinya itu datangnya tuh dari diri sendiri gitu. Jadi faktor internal ini sangat ditentukan oleh kuat atau tidaknya nih nilai-nilai anti korupsi yang tertanam pada diri sendiri. Jadi oleh karena itu perlu adanya penanaman dan implementasi nilai-nilai anti korupsi sebagai upaya pembentangan diri dari perilaku korupsi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut nih. Ada pemberantasan korupsi. Jadi salah satu langkah efektif dalam memerangi korupsi adalah dengan menjaga integritas diri sendiri dengan memegang teguh prinsip kejujuran dan keterbukaan. Kita dapat memberikan contoh yang baik pada orang lain. Selain itu, dukungan terhadap lembaga anti korupsi, regulasi yang ketat juga. Jadi regulasi yang ketat itu sangat diperlukan ya. Nah, lalu ada memberikan informasi mengenai praktik korupsi yang terjadi serta aktif melaporkan tindakan korupsi yang ditemui merupakan bentuk kontribusi nyata dalam memberantas kejahatan ini. Lalu ada lagi nih. Dalam mewujudkan masyarakat bebas korupsi, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil juga perlu ditingkatkan dengan saling mendukung dan mengawasi satu sama lain. Kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak memberi ruang bagi praktik korupsi. Nah, terus dengan upaya bersama dan komitmen yang kokoh, kita dapat membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Mari jaga integritas kita karena masyarakat yang bebas korupsi adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik. Nah, selanjutnya nih ya, selain ada pemberantasan korupsi, jadi ada hambatan juga nih, ada hambatan dalam pemberantasan korupsinya. Jadi pemberantasan korupsi ini dihadapkan pada berbagai hambatan. Beberapa hambatan tersebut meliputi rendahnya integritas dan etika di kalangan pejabat publik, lamanya sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta adanya kelemahan dalam regulasi yang memungkinkan terjadinya tindakan korupsi. Seperti itu ya untuk hambatan-hambatannya. Nah, selanjutnya kita cari nih ya. Jadi ada solusinya. Jadi walaupun ada hambatannya, kita harus ada solusi dan regulasi dalam pemberantasan korupsinya. Untuk mengatasi masalah korupsi diperlukan solusi dan regulasi yang efektif. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada peningkatan kesadaran akan pentingnya integritas dan etika. Terus yang kedua, ada penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Terus selanjutnya ada serta perbaikan regulasi yang mengatur pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, sekian. Lalu yang terakhir nih ya teman-teman, yang terakhir ini kita ada kesimpulan. Jadi kesimpulan artikel ini yaitu membahas mengenai tema anti korupsi, termasuk penyebabnya, hambatan, solusi, dan regulasi yang terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi, korupsi merupakan masalah serius yang perlu diberantas melalui berbagai cara, termasuk peningkatan kesadaran, penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum, serta pendidikan anti korupsi. Dengan upaya yang terus dilakukan, diharapkan korupsi dapat diminimalisir dan integritas dapat terjaga dengan baik di Indonesia. Oke, sekian, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.